Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak ibu-ibu ya, nggak ada bapak-bapak. Sebenarnya ada juga, saya juga. Ya, ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Di kesempatan siang kali hari ini kita akan sedikit membahas tentang perkataan ahlu hikmah. Ahlu hikmah itu adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu kebijaksanaan. Hikmah itu bahasa kita apa ya? Bijaksana. Nah, orang yang menyidang itu disebut namanya hakim. Ya, orang yang menjadi penengah disebut namanya hakim. Kalau sepak bola disebut namanya wasit. Wasit itu juga asal bahasa Arab tuh. Wasitun, artinya apa? Tengah-tengah. Makanya wasit itu biasanya berada di tengah terus lapangan. Kebanyakan dia berada di tengah lapangan. Tapi untuk menengahi dari segala permasalahan yang bersengketa, orang yang bersengketa, ya, itu yang menjadi penengah disebut namanya hakim, yang memutuskan suatu perkara. Nah, hakim ini harus mempunyai namanya ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Karena kalau orang tidak bijaksana di dalam memutuskan sesuatu, apa yang terjadi? Kacau semuanya. Kacau. Dan memang hampir rata-rata orang yang menjadi hakim itu, mohon maaf ya, hampir rata-rata orang yang menjadi hakim itu adalah laki-laki. Pernah nggak melihat perempuan jadi hakim? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak tahu apa ada. Selama ini saya belum pernah lihat. Cuman biasanya yang jadi hakim itu rata-rata laki-laki. Kenapa? Mohon maaf Bu ya. Karena biasanya laki-laki itu dia lebih bijaksana daripada perempuan. Karena perempuan itu banyak menggunakan perasaan. Tapi kalau laki-laki banyak menggunakan logika. Nah, logika ini harus sesuai dengan perasaan juga. Kalau logika sesuai dengan perasaan, maka dia akan menjadi bijaksana. Logika tidak ada perasaan, kayaknya kejam banget. Ya kan ya? Kejam banget perasaan itu ya. Perasaan gak ada logika, yaitu kacau balau jadinya. Nanti tidak ada keadilan di situ. Musuh perempuan yang paling besar itu adalah perasaannya sendiri, nggak ada orang lain. Ya, musuh paling besar perempuan itu adalah perasaannya sendiri. Karena kalau perempuan itu tidak bisa mengalahkan perasaannya, dia akan menjadi uring-uringan, jadi prasangka buruk dan sebagainya. Nah, orang yang berumah tangga itu, padahal suaminya nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, tapi karena perasaan itu buruk aja, jangan-jangan, ya kan ya, bukan was-was memang, ya perasaannya buruk banget, jangan-jangan, ya akhirnya apa? Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nah akhirnya ya sudah selesai. Nah itu kebanyakan pakai perasaan perempuan tadi. Nah, lain laki-laki. Makanya laki-laki itu hampir rata-rata yang menjadi hakim. Saya terus terang pribadi belum pernah melihat lagi perempuan menjadi hakim.
Kalau hakim yang pengacara itu bisa saja perempuan. Banyak pengacara perempuan kan? Banyak. Nah, tapi kalau yang jadi hakim biasanya hampir rata-rata laki-laki. Belum ketemu lagi perempuan yang jadi hakim. Nah, orang yang menjadi hakim ini biasanya sudah mempunyai ilmu hikmah. Kalau dia tidak bisa menguasai ilmu hikmah, maka hakimnya itu kacau nanti. Yaitu memutuskan sesuatu hukum, akhirnya ada kepentingan di situ. Dikasih uang, disogok, mau. Kepentingan keluarga, mau memutuskan. Paham gak maksudnya? Nah itu. Ada kepentingan, maka hakim ini belum bijaksana. Sehingga dikatakan hakim itu ya, ibu-ibu, itu kakinya itu separuh ke neraka, satu kaki ke neraka, satu kaki ke surga. Ini kalau dia nggak adil, neraka sudah. Yang tadi kakinya di surga pindah ke neraka. Tapi kalau dia adil, yang kakinya neraka pindah ke surga. Itu orang yang jadi hakim, satu kaki di surga, satu hakim di neraka. Makanya kalau orang tidak bisa mempunyai ilmu hikmah, nggak boleh jadi hakim. Hakim itu memutuskan satu perkara dalam keadaan betul-betul stabil. Kalau kita baca kitab-kitab fikih itu, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara kalau dia belum tenang hatinya. Kalau dia punya masalah di rumah tangga, nggak boleh dia memutuskan. Kalau dia belum selesai, dia harus skor dulu sidang itu. Tok tok tok, sidang diskor selama 3 hari, 4 hari atau seminggu umpama. Nah, hakim dalam perutnya lapar nggak boleh. Hakim lagi sakit perut memutuskan perkara nggak boleh. Hakim lagi belum memberikan nafkah batin sama istrinya, seminggu istrinya bulik umpama, atau 2 minggu pulang kampung, nggak boleh memutuskan. Nanti nggak adil itu memutuskan memutuskan perkara. Jadi betul-betul hati itu tenang, tidak emosi, baru bisa memutuskan tadi. Nah, orang yang bisa memutuskan itu disebut namanya ahlu hikmah. Dia mengerti tentang ilmu kebijaksanaan. Orang yang sudah punya ilmu ini hidupnya tenang. Ya, itu kalau hakim ya, tapi kalau orang biasa namanya ahlu hikmah. Dia akan tenang menghadapi hidup. Dipuji orang, enggak menjadikan dia sombong. Dihinakan orang, tidak menjadikan dirinya rendah. Kenapa? Karena dia sudah sama antara pujian dengan cacian itu sama, sudah dalam hati itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena yang dipandang di situ hanyalah Allah. Hakikatnya Allah juga. Yang memuji dia hakikatnya Allah, yang menghina orang lain menghina dia, artinya hakikatnya Allah juga yang menggerakkan orang itu. Karena kalau sudah semuanya kembali kepada Allah, maka kita harus yakin dengan qada dan qadar. Baik dan buruknya itu semuanya ditentukan oleh Allah. Nah, kalau ada orang nggak punya ilmu hikmah, tidak mempunyai ilmu hikmah ini, dia mendapatkan qada atau qadar yang jelek, uring-uringan, dia marah-marah. Nah, ketika mendapatkan takdir atau qada yang senang, yang bahagia, yang menjadikan dia senang, lupa diri. Ini belum menguasai ilmu hikmah. Nah, jadi kita itu belajar memang harus penting juga belajar ilmu hikmah tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak ambil pusing di dalam masalah urusan dunia ini. Yang namanya hidup di dunia ini pastilah ada yang muji kita, ada yang menghina kita. Rasa-rasanya nggak mungkin satu dunia muji kita, nggak mungkin. Dan tidak mungkin juga satu dunia menghina kita, nggak mungkin. Pasti ada yang memuji, ada yang menghina kita. Lah jangankan kita, para wali-wali Allah, kekasih Allah tuh ada yang muji, ada yang hina dia. Jangankan wali-wali Allah, nabi dan rasul, ada yang menghina, ada yang mencaci para nabi. Jangankan nabi dan rasul, Allah Ta'ala saja ada yang menghina, ada yang memuji. Bahkan Allah difitnah, Allah punya anak. Mana ada Allah punya anak? Tapi manusia ada nggak mengatakan Allah itu punya anak? Ada nggak manusia yang mengatakan Allah itu punya istri?
Ada Tuhan anak, Tuhan mama, Tuhan bapak. Allah saja difitnah, apalagi kita. Nah, jadi memang mesti belajar ilmu hikmah ini supaya kita itu tidak terlalu ambil pusing dalam urusan dunia. Nah, kata ahlu hikmah, sebagian ahlu hikmah memberikan nasihat kepada kita. Apa kata mereka? Harkatut ta'ah dalilul ma'rifah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Bermula perbuatan taat, yakni taat kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Perbuatan taat itu adalah membuktikan bahwa itu orang kenal dengan Allah Ta'ala, ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Nah, ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu mengenal Allah Ta'ala dengan segala macam-macam keagungannya, kebesarannya, dan kekuasaannya. Allah kan maha sempurna nih, gak ada cacatnya Allah itu. Di dalam sifatnya, asmanya, af'alnya, dzatnya, sempurna. Kalau ada orang sudah meyakini kesempurnaan segala apa yang ada kepada Allah, maka orang itu disebut namanya ma'rifah. Nah, tanda orang ma'rifah kenal dengan orang, kenal dengan Allah Ta'ala tadi, dia taat dengan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Baik ada orang atau tidak ada orang di hadapannya. Kenapa? Karena yang dipandang bukan lagi makhluk, yang dipandang adalah Allah. Kalau Allah sudah yang dia pandang, maka dia mempunyai diri muraqabah, selalu diintai dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang ngeliatkah? Tidak ada orang yang ngeliatkah? Salatnya tetap sama aja kualitasnya. Ada orang yang ngeliatkah atau tidak ada ke orang yang ngeliat, sama saja dia tidak akan melakukan maksiat. Tapi kalau ada orang melakukan ibadah ketika ada orang lain, subhanallah, rajin ibadahnya. Ketika ada orang lain, masya Allah, salatnya mendayu-dayu bacaannya, ya kan ya? Ya enggak? Kalau ada orang, masya Allah, rajin sedekahnya. Apalagi musim kampanye, ya kan ya, entar lagi bulan Rajab nih, ya bulan Januari kan bulan Rajab. Insya Allah nanti saya tanggal 28 Desember, 27 Desember saya berangkat umrah. Nanti di bulan Januari insya Allah di tanggal 22 ke atas berangkat umrah lagi, bawa rombongan. Nah, siapa tahu ada yang mau berangkat nih bulan Januari, masih ada lagi seat yang kosong. Kalau yang Desember penuh sudah. Nah, itu Januari, nanti bulan Rajab tuh. Ya, bulan Rajab. Ini musim kampanye. Nanti ada acara peringatan Isra dan Mi'raj. Saya nyumbang, Bu. Saya nyumbang, Pak. Nyumbang apa? Nasi kotak 100 kotak. Dibuka nasi kotaknya. Coblos jilbabnya. Coblos sarungnya. Coblos kupiahnya. Lah ini apa ini? Nah, tapi kita tidak juga sih mengatakan orang itu ria. Ambil aja nasi kotaknya. Masalah coblos itu urusan pribadi nanti. Kecuali ada janji politik, enggak boleh sudah. Nah, ala kulli hal ya. Nah, jadi kalau ada orang sudah taat dengan Allah, ma'rifah dengan Allah, ketika dia mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang dia lihat itu tidak lagi makhluk. Adakah atau tidak adakah makhluk tadi? Dilihatkah atau tidak dilihatkah sama makhluk? Maka dia tidak ada berubah, kualitas ibadahnya tetap sama, meninggalkan maksiatnya tetap sama. Dulu ada seorang guru mempunyai murid yang banyak. Salah satu murid yang banyak itu, dari begitu banyaknya murid yang banyak tadi, ada salah satu murid yang paling disayang sama gurunya.
Yang paling disayang sama gurunya. Kalau belajar, mana si fulan? Sudah hadir belum? Oh ada, sudah, alhamdulillah. Pokoknya dicari terus sama gurunya. Tapi anak ini tidak mentang-mentang disayang sama gurunya, lalu Bu, kata orang Banjar, Bu Ungah, tahu Bu Ungah? Hah? Ya Bu Ungah apa bahasa Indonesia? Hah? Manjalah apa begitu? Nah, dia tahu diri. Gurunya memuji dia, menyayangi dia karena memang kualitasnya anak ini bagus, rajin, berakhlak baik, pintar, ya pantas saja disayang guru. Ya, disayang guru. Nah, tapi karena sayangnya guru dengan salah satu murid ini lebih daripada yang lain karena memang punya kualitas, dan memang wajar guru sayang dengan dia karena memang punya kualitas. Tapi akibatnya apa ya? Menjadikan murid-murid yang lain iri sama murid yang disayang sama guru ini. Murid yang lain tuh ya sebenarnya paham aja bahwa guru ini sayang dengan murid yang satu ini memang kualitasnya bagus, akhlaknya, ilmunya, pokoknya nomor one semualah. Ya, pokoknya nomor satu semuanya. Tapi yang lain ini muridnya kepingin juga disayang sama guru, kepingin juga diperhatikan sama guru. Nah, gara-gara itu murid-murid yang lain ini ya ada kecemburuan sosial lah. Kenapa sih guru itu sayang banget sama murid itu? Dia saja yang diperhatiin, dia saja yang dicari, kita nggak dicari-cari, kan ya? Nah, akhirnya apa? Guru ini ngelihat perasaan murid-murid ini, ngelihat begitu. Oh, ternyata ada cemburu. Nah, suatu hari setelah sholat subuh, sang guru mengumpulkan murid-murid yang lain. Murid-murid kumpul semuanya. Kata guru, wahai murid-muridku, aku ini melihat kalian kayaknya ada rasa cemburu dengan murid yang satu ini. Betul tidak? Murid yang lain ngaku, benar guru. Ya, kita juga mau disayang, mau dimanja juga. Oh iya kak. Kata gurunya memang sebenarnya disayang semua, cuman yang ini lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Murid yang lain, tapi kita mau juga katanya. Kata gurunya begini saja, kalian mau tahu tidak kenapa aku, kata guru ini, lebih sayang dengan murid yang ini? Mau tahu enggak? Ya, ini sajalah kita tes. Kata gurunya, nih, akan kuberikan setiap murid 1 ekor ayam. Dan juga kuberikan 1 buah pisau. Dan kuperintahkan kepada semua murid, kepada kalian semua, untuk memotong ayam ini di tempat yang tidak ada satupun orang yang melihatnya. Pokoknya di tempat yang tidak ada satupun yang bisa melihat. Bisa? Bisa. Siapa yang sudah selesai, ke sini. Ini perintah dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka setiap murid pun mendapat ayam kampung lagi. Mungkin gurunya ini jualan ayam kampung atau melihara ayam kampung ke apa, banyak punya ayam. Maka setiap murid ambil ayam, bawa pisau. Ada yang masuk dalam WC, lihat kanan kiri sudah periksa nggak ada orang, sembelih. Ada yang masuk ke dalam sabat, tahu sabat ibu-ibu? Itu ilalang rumput tinggi, masuk lihat kanan kiri nggak ada orang, potong. Ada yang masuk di bawah ranjang, ada yang macam-macam, naik ke atas pohon, masuk dalam goa, macam-macam. Ringkas kata, semua murid bisa memotong ayam tersebut, dan semua murid membawa ayam yang sudah terpotong ke hadapan gurunya. Tapi murid yang disayang sama guru ini, dia tidak bisa memotong ayam tadi. Dia datang kepada gurunya dalam kondisi ayam masih hidup. Murid-murid yang lain mencemooh, katanya murid disayang, tapi motong ayam aja nggak bisa. Apa itu? Nah, itu. Murid-murid yang lain akhirnya apa ya? Marah semua. Kata gurunya, sebentar. Kita tanya dulu, kenapa dia tidak bisa motong? Ayo, apa alasanmu kamu tidak bisa motong? Kata murid ini, begini guru, kan tadi guru bilang potonglah ayam ini di tempat yang tidak ada satupun yang bisa melihat. Ya, betul kata gurunya. Nah, terus kenapa nggak bisa motong? Guru, aku ini sudah mencari tempat manapun, tapi nggak bisa. Aku mendapatkan tempat yang tidak bisa dilihat orang.
Aku masuk dalam goa, masuk dalam air, masuk ke atas gunung, kemana-mana. Nggak bisa. Pasti ada yang ngelihat. Kata gurunya, siapa yang ngelihat kamu itu? Katanya Allah. Yang ngelihat Allah. Nah, lalu guru berkata, hai murid-muridku, inilah yang menyebabkan aku, guru kalian, sayang kepada murid ini. Karena dia telah sampai namanya ma'rifah. Kalian belum sampai di situ. Kalian kalau belum sampai hati seperti itu masih bisa berbuat maksiat. Masih bisa beribadah rajin kalau dilihat orang. Takut melakukan maksiat kalau ketahuan orang. Ini murid sudah sampai ma'rifah. Dilihatkah, tidak dilihatkah? Adakah, tidak adakah manusia? Yang di hatinya ada Allah. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali apa yang diperintahkan Allah. Udah dipaham kira-kira, Bu? Nah, jadi kalau kita kenal betul dengan Allah Ta'ala, kata ahlu hikmah, wa daliluhu, dalilnya apa? Dalil ma'rifah, harkatut ta'ah. Dia mengerjakan perintah Allah. Itu menunjukkan dia kenal dengan Allah Ta'ala. Nah, apa kata ahlu hikmah? Kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Sebagaimana tandanya orang itu hidup adalah badannya bergerak. Orang hidup bergerak jantungnya, bergerak nafasnya, bergerak urat nadinya, bergerak apalagi anggota badannya. Itu menunjukkan bahwa orang itu hidup. Kalau ada orangnya hidup tapi napasnya nggak ada, urat nadinya nggak bergerak, apalagi anggota badannya nggak bisa bergerak, bahkan kaku. Diperiksa sama dokter, jantungnya ngit lurus. Apa kata dokter? Ini mati. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau ada orang badannya boleh saja tidak bergerak, nafasnya mungkin tidak ada kedengaran, tidak apa itu, tapi jantungnya di dalam komputer itu masih tit 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 tit, walaupun sedikit nih, tit 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 tit. Apa ini? Berarti masih ada hidup, jantungnya masih bergerak nih, tik 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 trit. Dokter langsung ngambil nih pemanas ini, apa namanya, jantung, pengejut jantung. Duang, hidup lagi dia. Gitu enggak? Nah, itu dalil orang hidup. Itu menunjukkan orang hidup. Begitu juga tadi menunjukkan bahwa orang itu kenal dengan Allah Ta'ala adalah dia taat dengan perintah Allah. Maksud taat gimana? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau ada orang tidak mau sholat, berarti orang itu belum kenal dengan Allah. Kalau ada orang itu belum puasa, belum kenal dengan Allah. Kalau ada orang itu suka berbuat maksiat, maka belum kenal dengan Allah Ta'ala. Pahamlah kira-kira, Bu? Kalau dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala, maka hatinya itu mati. Hatinya mati. Kalau mati hatinya, badannya bergerak tapi hatinya mati, itu namanya zombie. Tahu zombie, Bu? Mayat hidup. Sudah mati, hidup lagi mayatnya. Padahal jantungnya sudah nggak bergerak, apa nggak bergerak. Zombie namanya. Ya. Nah, hati yang hidup itu tidak gampang dipengaruhi. Hati itu hidup nih, dia dekat dengan Allah Ta'ala,
maka tidak gampang dikepengaruhi. Tapi kalau hati yang mati, hati mati nih, gampang dipengaruhi. Dipengaruhi sama syaitan gampang, dipengaruhi sama orang yang jahat gampang. Kenapa? Karena hatinya mati. Tapi kalau hati hidup nggak gampang dipengaruhi. Ini contohnya seperti umpama ikan. Ikan, kalau ikan itu masih hidup di laut, asinnya bagaimanapun air laut itu, bisa nggak ikan itu yang jadi asin dagingnya? Nah, kenapa? Karena ikannya hidup, dagingnya nggak busuk, dagingnya nggak asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Begitu juga hati manusia nih, kalau hidup nggak gampang dipengaruhi. Tapi kalau ikan itu sudah mati, apa yang terjadi? Selesai sudah. Dikasih garam, ikan asin jadinya, dijemur jadi asin dagingnya. Dikasih asam, dagingnya jadi asam, sampai ke dagingnya asam. Asamnya ini karena dia meresap. Dikasih bumbu, dibakar sampai ke dalam dagingnya, bumbunya masuk. Kenapa? Karena ikannya mati. Ini siapa yang tukang bakar? Ya begitu Bu Roda. Ikan bakar, mesti jualan ikan bakar kan? Ampe ya, kata sama kepala. Nah, orang makan, enak dagingnya nih. Kenapa? Bumbunya meresap katanya sampai ke dalam daging. Ya enggak? Dikasih kecap masuk, dia jadi kecap daging tadi. Namanya juga ikan mati. Begitu juga orang hidup tapi hatinya mati. Hatinya mati, datang penjahat jadi penjahat dia. Ya, datang penjudi jadi penjudi dia. Datang preman jadi preman dia. Datang pemabok jadi pemabok dia. Datang penzina jadi penzina dia. Datang narkoba jadi narkoba dia. Datang beban LGBT jadi LGBT dia. Kenapa? Hatinya mati. Yang namanya mati ya gampang dipengaruhi. Nah, bisa dipaham kira-kira Bu? Taat itu banyak sekali. Mungkin kualitas iman kita ini ya tidak sekuat Nabi lah. Kalau Nabi kan itu ibadahnya kuat. Kalau Nabi sholatnya sendiri nih, sholat malam, 1 rakaat itu 1 surah Al-Baqarah. Nah, panjang, 3 juz lebih, 3 juz 4 lembar. 1 rakaat 1 surah Al-Baqarah. Kalau kita kalau bisa surah yang paling pendek, Inna a'tayna surah Al-Kautsar. Bahkan terkadang ada orang sholat, ketika sholat sunat cuman Fatihahnya saja, nggak ada baca surah. Ada begitu, ada. Untung masih lumayan. Ada yang nggak sholat sunat sama sekali. Enggak kan? Karena kualitasnya di situ. Terus terang kita akuin, kita ini nggak kuat ibadah seperti Nabi. Ya. Tapi walaupun kita nggak seperti Nabi ibadahnya, carilah apa yang kita paling sukai ibadah. Kalau yang wajib jangan ditanya lagi Bu ya. Puasa, sholat itu jangan ditanya. Itu sudah harga mati. Nah yang sunnah ini, apalagi pian-pian kalau sudah nggak ada suami, enak banget ibadah. Ada utang? Bukan ada utang, artinya nggak ada sangkut paut dengan suami, kan enak tuh ibadah. Kalau udah punya suami ada utang lagi. Ya itu sudah. Artinya apa yang ibu sukai ibadah, itu yang jar orang Banjar dianyakin. Tahu dianyakin apa bahasanya? Difokuskan di situ. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, kalau nggak bisa salah satunya saja. Aku ini nggak bisa sedekah. Kenapa? Jangankan sedekah, aku aja masih terima sedekah. Ya sudah, jangan ngambil di situ, jangan. Tapi ibu rajinnya apa? Aku ini kepinginnya senang tuh puasa. Karena nggak ada yang dibeli,
makanan kosong juga, puasa aja lah. Puasa yang dianyakin situ. Makanya ada orang suka puasa terus. Bahkan katanya saya ini kalau puasa lebih enak daripada nggak puasa. Kalau saya puasa, nggak ada ganggu aktivitas, saya tetap bisa bekerja, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau nggak puasa, aduh badan sakitan terus. Ada nggak seperti itu manusia? Puasa yang dianyakinnya, puasa yang dia continue di situ. Ada orang nggak kuat puasa, aku udah kuat puasa katanya. Ya mahir. Dah kuat puasa. Tapi kalau baca-bacaan aku kuat. Itu kayak Buya Mahmudi Rawi, beliau katanya beliau nggak kuat puasa, tapi kalau soal baca-bacaan kuat beliau, karena beliau kan memang orangnya gendut sedikit ya, agak sehat, makannya banyak. Kalau puasa beliau nggak kuat, tapi kalau baca-bacaan, ayo mau duduk berapa jam kita tahan beliau. Buya Mahmudi Rawi Bahari itu kisahnya orang seperti itu tuh. Ada orang baca-bacaan nggak kuat, puasa nggak kuat, duitnya banyak tapi rajin sedekah. Ada begitu orang. Saya punya teman ada berapa orang tuh. Jadi kalau saya biar kepuan di pesantren, Pak, ya ada Pak Guru, kurang ini nah, kurang apa ini, berapa perlu, sekian, sudah, kirim dia. Nggak perlu dipuji-puji, nggak perlu apa-apa, tinggal bilang aja terus terang, dikirimnya, tak, nyampe dah barang. Nah itu ada orang seperti itu. Nah sekarang kita, terutama ibu-ibu yang lebih tua dari saya, kira-kira yang mana yang ibadah, yang mana yang disukai, itu yang dianyakin. Kata orang banyak itu yang dikuatin. Ya, terus sampai selesai hidup kita, sampai selesai. Tapi kalau bisa semuanya, masya Allah, aku rajin. Ada orang rajin puasa, rajin mengaji, rajin tasbih. Alhamdulillah sudah itu. Ya, alhamdulillah. Itu bertambah taat dia tadi. Nah, semakin taat, maka semakin ma'rifah dia dengan Allah Ta'ala. Pahamlah kira-kira Bu ya? Ya ala kulli hal kita sama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita nggak tahu siapa yang meninggal dunia duluan. Ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa jadi. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Itu Zain MZ tuh. Allah yarham Kiai Haji Zain MZ kan guyonnya seperti itu. Iya Zain, tapi tua ya. Almarhum Zain MZ tua tuh, 70 berapa waktu meninggal tuh umurnya. Ala kulli hal. Baik. Ada pertanyaan silahkan. Nggih. Mbah, mangga Mbah. Saya pernah sidang mengenai tanah. Apa? Sidang mengenai tanah ke hakim itu. Iya. Ya. Sidang ya. Setelah sidang itu, kita kan saudara itu 3. Warisan itu seharusnya dibagi 3. Nggih. Tapi yang tunggal itu betul kurun. Yang satu itu tidak mau gitu loh Pak. Nggak mau yang lupa. Mm-hmm. Dihakimi sendiri, maksudnya adiknya itu dijolin. Bilang orang tuanya meninggal ini bagi 3. Karena anaknya laki-laki semua 3. Bagi sama. Ya. Setelah yang tua yang diserahi tidak membagi Pak, adiknya dikasih surat kosong, kertas tanda tangan dia nanti dibagi. Setelah 25 tahun ini tidak dibagi Pak. Saya menunggu, akhirnya apa? Saya tuntut, enggak, minta tolong maka selesaikan ini tanah di lembang bagian saya. Berapa kelasnya? Kamu tidak dibagi itu tanah saya yang punya, saya beli sama bangsa. Sedangkan suratnya ini ada ketiga. Kenapa diambil sendiri? Jadi di tanda tangan yang dua itu dijolimi Pak. Kamu dengan cara apa kamu minta tanah? Keadilan kan? Saya bilang hak saya. Nah, saya nuntut ke pengadilan. Setelah itu dia disogok Pak. Dia nyogok. Jadi dia bela yang pertama ini. Hakimnya. Belum selesai meninggal Pak. Gimana itu sampai sekarang? Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Hakimnya. Ya sudah neraka. Bagus bela terus kakak tiri ini disuruh bohong. Bilangnya dia ini
Dek, kamu kok sampai nuntut pengadilan? Coba minta damai aja. Loh, sudah Kak, minta damai secara keislaman. Nanti nggak mau lagi dengan cara apa? Dengan cara ini. Nggih. Waktu di sidang, betul nggak ini tanah punya ini? Iya betul, ini adik saya yang beli. Baru disumpah pakai Al-Quran Pak. Nggih. Sidang belum selesai, besoknya meninggal Pak. Alhamdulillah. Pak, udah selesai, udah mau bagi Pak. Nah, akhirnya gimana tanahnya tadi? Tanahnya di Sumberjo 3. Bukan, maksudnya dibagi 3 atau tetap? Bagi 3, dia tetap diambil sendirian sama yang lain. Jadi sampai sekarang sampai nggak dapat tanah itu? Sudah. Hakim penasehat ini yang agama, dia nuntut ini tidak bisa diambil sendiri, harus dibagi. Adiknya ibu sekarang gini, ibu ada hak ini namanya dari orang tua dibagi. Ibu ambil itu tanah berdua, dikuasai kakaknya ini yang dijual sudah lebih dari pembagian. Ya. Jadi sekarang ibu itu rumah di situ supaya aman dan dijual, dikasih pelan lagi mau dijual lagi sama yang tua ini. Iya. Terus saya bilang, tolong kalau kita ini masih hidup, punya anak kasih bekali, selesaikan kasus berapa pembagian. Oh enak ini tidak bisa, bilang tidak bisa. Kakaknya punya sudah sampai sekolah. Jadi Iya. saya gimana itu? Ya sudah nunggu, dosa lah. Ya sudah gini aja. Bilangnya dia yang menang, Ya. yang kalah, tapi hakim yang penasihat ini suruh menjadi. Ya. Jadi gini aja sudah Bu. Toh nanti juga meninggal juga. Ya. Gini ya, ada hadis Nabi ya. Intinya gini kata Nabi, kalau ada orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim walaupun satu jengkal nih, sejengkal, maka orang yang mengambil tanah tadi akan dikalungkan tanah itu sampai 7 lapis bumi, sampai 7 lapis bumi kepada leher orang itu. Jadi kalau ada kita nih ya, hati-hati kita bertetangga ya, sejengkal saja kita ambil tanah orang nih, mengakad ya. Di kota ini kan berharga sekali walaupun sejengkal nih. Tapi kalau di Amburawang sana itu nggak tahu sudah kemana-mana patoknya punya kaki itu. Nah, kalau sejengkal saja bahaya. Allah akan mengalungkan sejengkal itu tanah tadi sampai 7 lapis bumi di leher orang tadi. Bayangkan kalau diambil semeter 2 meter, sehektar 2 hektar, habis ceritanya itu, ngeri. Allah yarham Abu Yasharwani, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Al-Banjari, guru saya. Beliau pernah cerita, kata beliau nih, ini kejadian nyata di Tanah Hulu. Di Tanah Hulu. Di mana? Ya di Tanah Hulu, di sana. Waktu itu ada orang meninggal dunia. Ya dikafani, salatkan dan mau dikuburkan. Ketika mayat ini sudah dekat di kuburan, mau dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba para pelayat ini terkejut. Terkejut kenapa? Karena di dalam kubur itu ada ular, segedean ularnya. Tidak ada yang berani orang melihat ular gede begitu. Lalu para pelayat ini mungkin ada yang ngerti ya atau gimana, ya ada ustadznya atau apa. Kata orang yang ini, wahai ular, kalau memang engkau suruhan Allah Ta'ala, artinya bukan ular biasa nih ya, keluarlah engkau sebentar dari liang lahat ini. Kami akan memasukkan jenazah ini ke dalam liang lahat. Nanti setelah itu urusanmu kembali. Tapi kalau engkau tidak mau keluar, maka jangan salahkan kami. Berarti engkau ular biasa. Nah, dia omongin begitu, nunggu beberapa saat, tiba-tiba ular ini naik sendiri dia dari lubang kubur tadi. Naik, ada pohon di samping, ya. Lalu ular ini naik di atas pohon, melingkar di atas pohon. Kata orang kampung, ini bukan ular sembarangan. Akhirnya semua orang cepat, ayo kita cepatkan kuburkan. Mayat ini pun dimasukkan ke dalam kubur. Dia Buya Syarwani cerita, ketika mayat itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, tiba-tiba ular ini, orang Banjar, bedabuk gugur. Tahu bedabuk? Kayak durian jatuh, dubak begitu.
jatuh dari atas pohon, langsung dia masuk tok ke dalam kubur tadi, melilit mayit tadi. Orang yang di atas dia melihat kubur, cepat keluar, ini bukan ular biasa ini. Langsung sudah seadanya sudah ditutup kuburan tadi, seadanya aja. Lalu ditanya orang, kenapa orang ini kok begitu? Apa kerjaan di dunia? Ternyata di dunia adalah dia tuan tanah, alias suka ngambil tanah orang. Nah, tanah hulu kan tanah toh. Ambil sana, ambil sini, selesai sudah. Nah, itu ngerinya seperti ini. Kejadian Abu Yasarwani cerita di tanah hulu itu. Jadi bukan sinetron rahasia ilahi itu kan, zaman kan ada kan rahasia ilahi, kuasa ilahi itu kan ya. Nah, ala kulli hal kita hati-hati jangan menzalimi orang. Hidup di dunia sementara, jadi sampean sabar-sabar saja. Toh nanti juga bisa diambil di akhirat. Saya punya tanah yang dulu kita tinggal itu bahkan terjual per meter sama dia tanpa izin. Nah, ya sudah. Pokoknya santai saja. Punya rumah ini dipempet sampai ini talang di rumah saya, malah ke rumah saya. Ini 2 meter 4 meter ke sini diambil tanpa izin, sudah dibikin kamar mandi dia. Ya Allah. Anak-anaknya ada enggak? Masih hidup, padahal dia jual Al-Quran. Orang istiqomah. Ya namanya dunia, Bu. Kalau sudah orang terkena dunia, matanya bukan lagi hijau, warna-warni matanya semuanya. Tolong bagikan aja. Kamu sholat dulu. Kamu belum tak dikabulkan sama Allah. Aku belum bagi jebakan Allah. Nggih, ya sudah cukup. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Ada yang bertanya? Halo? Tidak ada? Ya sudah. Oh nggih Mbak. Bu. Nggih. Abil ke kubur nggak bisa. Nggih, ziarah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ziarah. Nggak apa-apa. Sampean doakan saja suaminya ya. Doakan saja. Insya Allah dia ya. Ziarah itu nggak wajib Bu ya. Ziarah ke kubur nggak wajib, santai saja. Yang penting sering doakan gitu ya. Yang penting anak-anak saja. Sampean suruh anak-anak sampean sering berziarah, kan ziarah itu hukumnya sunnah sudah. Iya, suruh yang di kampung ziarahi. Kita doa di sini. Insya Allah sampai saja. Gitu ya. Baik, cukup sekian. Bulan depan insya Allah masih ada. Bulan depan saya insya Allah tanggal 27 berangkat Bu ya. 27 Desember berangkat umrah. Dan mungkin nanti tanggal 22 ke atas Januari berangkat lagi. Jadi 2 bulan, Desember berangkat, Januari insya Allah berangkat lagi kalau jadi. Yang pasti dulu 2 Desember berangkat ya. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Januari, masih ada kesempatan ya. Mungkin kita ada 2 atau 3 orang lagi untuk seatnya yang kosong di bulan Januari. Baik, cukup sekian dulu. Saya minta izin karena langsung ke Amburawang ya. Perjalanan jauh. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah dan Allah mengampuni dosa kita, panjang umur, sehat walafiat semuanya. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, takwa sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat nanti. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya, masuk syurga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.